kita sumber bencana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zulfi Andri Koto, dalam pembelajaran jarak jauh. Semangat ya! Dalam pandemi COVID-19 ini, ada baiknya kita mematuhi protokol kesehatan. Bawa masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari keramaian. Oke. Semangat! Di samping memperkuat imunitas, ada baiknya kita memperkuat iman yang berkualitas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi kita hari ini adalah eksposisi. Pernah Anda membaca esai, tajuk rencana, atau opini dalam bentuk kolom? Nah, itu adalah beberapa macam contoh eksposisi. Nah, sekarang sebelum kita membahas masalah eksposisi, marilah kita sejenak untuk refleksi diri. Mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln berkata, "Beri saya waktu 6 jam untuk menebang sebatang pohon, dan saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk menajamkan kapak saya." Tahu maknanya? Artinya, kita lebih bagus mempersiapkan diri lebih lama daripada ketika mengeksekusinya. Tidak apa-apa lama-lama kalian jadi pelajar dalam kematangan, asalkan ketika ujian kalian bisa sukses dengan baik. Kalian begitu. Baik, marilah kita lanjut pelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, silahkan lihat ya. Banyak orang yang mempunyai ide yang bagus, tetapi ketika dia berhadapan dengan orang lain atau memberikan ide itu kepada orang lain, dia tidak bisa membahasakan dengan baik, sehingga idenya itu tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena dia tidak menguasai ilmu eksposisi. Jadi, sekarang kita sedang mempersiapkan untuk bisa mengembangkan ide dengan baik kepada orang lain. Coba simak adegan berikut. Lo masih inget kan sama gue? Setelah lo baca menurut gue, hidup gue tuh jadi aneh. Apa sih yang lo lakuin ke gue? Lo ngutuk gue? Apa salah gue? Gue tuh hampir gila gara-gara ini semua. Semua ini tuh terjadi secara singkat. Gue rasa tuh hidup gue bakalan hancur. Seperti yang saya bilang, kami tuh berada. Kenapa, Mauren? Kenapa? Gue mohon, cabut kutukan gue. Gue mohon, Mauren. Gue mohon. Diana, tenang dulu Diana. Silahkan duduk. Diana, saya sama sekali tidak mengutuk kamu. Apa yang saya katakan, itu dari apa yang saya bacakan di kartu tarot yang saya ramal kamu kemarin. Diana, kamu memiliki kemampuan berbeda dari orang-orang lainnya. Kemampuan spesial. Apa yang kamu katakan bisa menjadi sebuah kenyataan, Diana. Spesial. Seharusnya kamu bersyukur, Diana, atas apa yang Tuhan kasih ke kamu. Mungkin saja anugerah itu bisa kau gunakan untuk membantu orang lain. Ini bukan sebuah kutukan, Diana. Ini bukan sebuah mimpi. Ini adalah kenyataan. Ya, setelah menyimak, nanti ada tugas di penghujung acara ini ya. Tadi adegannya sangat menarik ya. Seorang perempuan yang merasa dikutuk. Kenapa? Karena kehebatan dia sendiri. Lucu kan? Mari kita masuk kepada definisi teks eksposisi. Nah, eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Nah,
Sementara menurut pakar lain yaitu Goris Kraft mengatakan bahwa eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pemikiran. Nah, mana yang akan dipakai? Sama saja. Intinya adalah bagaimana memaparkan pokok pikiran. Lanjut ya. Ciri-ciri dari teks eksposisi adalah: 1. Bersifat objektif pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak manapun. Yang kedua, bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi yang bagus, informasi tambahan. Yang ketiga, teks memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka. Misalnya, tingkat kasus trafficking selama sedekade terakhir adalah bla 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 bla. Masukkan angkanya. Itu fakta. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Jadi dalam teks eksposisi tidak boleh bahasa gaul. Jadi bahasanya baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Artinya dia resmi tetapi gampang dicerna, itu lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan, yang ditulis berdasarkan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itulah ya. Struktur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi memiliki struktur tersendiri yang terdiri atas pernyataan pendapat atau disebut juga dengan tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang. Nah, dalam soal pada umumnya akan disajikan potongan paragraf dan peserta didik biasanya diminta untuk mengidentifikasikannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep dari ketiga komponen tersebut. Struktur teks eksposisi bagian pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro atau kontra. Struktur kedua dari teks eksposisi adalah argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta. Nah, data dan fakta itu harus kuat secara sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan itu. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf. Sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasannya. Struktur teks eksposisi yang ketiga yaitu penegasan ulang. Pada bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Nah, kata tersebut merujuk
apa yang diangkat pada bagian tesis. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi berdasarkan pola pengembangan paragrafnya. Teks eksposisi terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain: 1. Eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Ini contohnya ya, silakan dibaca. Perhatikan situ kata yang diwarnai. Terus setelah diwarnai ada kata adalah. Itu konjungsi yang membentuk definisi. Gitu ya. Itu salah satu ciri dari eksposisi definisi. Oke, lanjut ya. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dalam perbuatan hal tertentu. Contoh, ketika seseorang menulis teks eksposisi, langkah awalnya adalah menentukan topik yang kemudian dituangkan ke dalam judul. Setelah itu, pernyataan penulis berdasarkan fakta dituangkan ke dalam bagian tesis, yang di dalamnya juga terdapat posisi penulis apakah pro atau kontra. Gitu ya. Dan yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain. Dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti, atau, bagaikan, dan nomina ibarat. Kalau kalian menemukan seperti, atau, bagaikan, dan nomina ibarat, itu wajib dicurigai sebagai eksposisi ilustrasi. Contohnya baca ya, silakan. Coba perhatikan, ada nggak di situ konjungsi? Ketemu nggak? Ada di situ. Coba lihat. Nah, ketemu kan? Bagus. Lanjut jenis yang keempat ya. Nah, eksposisi pertentangan. Ini adalah eksposisi berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi, yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan ya terletak dari penggunaan konjungsi intra kalimat seperti tetapi dan sedangkan, ataupun konjungsi antar kalimat seperti akan tetapi, meskipun, demikian, namun, sebaliknya. Nah, yang berwarna putih itu adalah konjungsinya. Tanda itu, seandainya kalian menemukan itu berarti eksposisi pertentangan. Contoh, yang sini ya, mana sini? Sudah ada itu. Yang berwarna agak cerah itu sebaliknya ya. Sebaliknya itu yang kelima, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang membandingkan antara satu dengan yang lain, menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Mau lihat contoh? Nah, baca ya, perhatikan di situ. Mana yang menjadi penandanya?
temukan ya. Nah, lihat, tandai, catat dalam pemahaman kalian agar kalian ketika melihat paragraf yang lain di luar contoh ini, oh, langsung tahu ini adalah jenis teks eksposisi perbandingan. Apa? Itu ya. Yang keenam, eksposisi klasifikasi. Nah, eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke dalam kelompok yang lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Contohnya, baca ya, ini lihat mana yang klasifikasi. Jurusan sastra Indonesia di Universitas Indonesia dibagi menjadi 3. Sastra dan meskipun ketiganya bla 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 sampai terakhir. Yang ketujuh, banyak ya, tapi kalian puas. Yang ketujuh adalah eksposisi berita. Apa itu eksposisi berita? Yaitu eksposisi yang berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang disiarkan di televisi, di radio, di internet. Nah, biasanya ada 5W 1H-nya itu, ya. Tahu kan? Cari. Nah, yang bersifat aktual dan faktual. Aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu, teruji. Tidak akan ada gosip di situ. Tidak ada gunjingan, tidak ada hoax. Contoh, ini dulu pernah ingat kan? Ada salah satu mahasiswa UI yang berjaket kuning, itu namanya dari situ. Dia mengatakan bahwa DPR itu adalah dewan pengkhianat rakyat. Itu menjadi berita. Silahkan dilanjut membacakan. Yang kedelapan, di penghujung ya, eksposisi analisis. Apa pula itu eksposisi analisis? Yaitu eksposisi berisi pengamatan yang mendalam. Lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap, menganalisis. Jadi, misalnya saya meyakini bahwa adanya berbagai lembaga bimbingan belajar merupakan bentuk dari gagal sistem pendidikan di Indonesia. Ada yang dianalisis ini. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Mulai kan analisisnya. Pertama, tak sedikit peserta didik yang kalah bersaing dengan para peserta didik lainnya yang mengikuti bimbel yang dilihat dari segi nilai pada tiap-tiap mata pelajaran yang diampu. Jadi sejenis koreksi yang meyakinkan. Nah, berakhir. Nah, tugasnya apa? Tugasnya sangat gampang. Tadi kan sudah ditayangkan, ada adegan ya, ada seorang wanita, habis itu, mama. Sekarang tugas kalian gampang saja, yaitu apa yang menjadi penyebab tokoh pada tayangan yang tadi merasa dikutuk. Coba explore, jelaskan menurut pemahaman kalian. Lalu kaitkan dengan ciri-ciri teks eksposisi. Tulis di kolom komentar nama kalian, kelas, dan nomor presensi. Itu saja, tidak ada kirim kemana-mana, cukup di situ. Saya kalian, caranya tidak ada, udah penting kosong. Oke?
Jumpa lagi, selamat bertugas. Oke, dadah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari menjadi ilmu dan keberkahan di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.